Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Qadarullah seperti disebutkan tadi, Pak Anies Baswedan itu adalah cucu dari A.R. Baswedan, salah seorang pimpinan Masyumi tahun 45 yang berjuang di Timur Tengah untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara-negara Timur Tengah, sampai surat pengakuan dari negara-negara itu untuk mengamankannya beliau simpan di dalam kaos kaki, dalam sepatu, untuk bisa tidak digeledah oleh bagian imigrasi negara-negara yang dilalui. Qadarullah pula Wakil Presiden calon Muhammad Iskandar, cucu dari Kiai Haji Wahid Hasyim, Wakil Ketua Majelis Syuro 45, dan cicit dari Kiai Haji Asy'ari, Ketua Majelis Syuro pertama Masyumi tahun 45. Kedua-duanya mereka adalah Rois Am NU. Berarti bahwa Capres-Cawapres Anies Baswedan dengan Muhammad Iskandar adalah pintu gerbang masuknya kemenangan politik umat Islam Indonesia pada tahun 2024. Driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada lain kecuali rasa syukur, puja dan puji kepada Allah SWT yang atas rahmat dan hidayahnya kita masih memiliki iman, iman Islam, iman kesehatan, iman kesempatan sehingga kita dapat bermuajah dalam forum Rakornas Masyumi yang pertama tahun ini. Sejatinya tidak ada yang abadi di dunia. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Persoalannya adalah perubahan yang mau kemana? Ke kejahatan atau kebaikan? Maka bagi Masyumi, sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangganya, tujuan Masyumi adalah melaksanakan hukum dan ajaran Islam bagi orang per orang, keluarga, masyarakat, bangsa, negara menuju ridho Allah. Yang dalam dan yang empat, mukadimah tempatnya jelas disusun oleh 4 ulama dari panitia 9. Itulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masyarakat adil makmur yang dilihat Allah SWT. Masyarakat akan terang mahri pamuk jinari. Dalam menuju cita-cita itu, maka kemudian peristiwa 2024 adalah peristiwa politik di mana negara kita melakukan pesta bagi rakyat, sehingga dalam keinginan Masyumi untuk bisa mengarah kepada baldatun thayyibatun ghafur itu, maka diperlukan seorang tokoh yang mempunyai wawasan keislaman, wawasan kemanusiaan, wawasan keindonesiaan, dan wawasan kemasyumian. Qadarullah seperti disebutkan tadi, Pak Anies Baswedan itu adalah cucu dari A.R. Baswedan, salah seorang pimpinan Masyumi tahun 45 yang berjuang di Timur Tengah untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara-negara Timur Tengah, sampai surat pengakuan dari negara-negara itu untuk mengamankannya beliau simpan di dalam kaos kaki, dalam sepatu, untuk bisa tidak
digeledah oleh bagian imigrasi negara-negara yang dilalui. Kadarullah pula, Wakil Presiden calon Muhammad Iskandar, cucu dari Kiai Haji Wahid Hasyim, Wakil Ketua Majelis Syuro 45, dan cicit dari Kiai Haji Asy'ari, Ketua Majelis Syuro pertama Masyumi tahun 45. Kedua-duanya mereka adalah Rois Am NU. Berarti bahwa Capres-Cawapres Anies Baswedan dengan Muhammad Iskandar adalah pintu gerbang masuknya kemenangan politik umat Islam Indonesia pada tahun 2024. Oleh karena itu, maka Majelis Syuro menginstruksikan kepada seluruh aparat masyumi, aparat partai dari tingkat pimpinan pusat sampai ke cabang untuk membantu Pak Anies Baswedan dengan Muhammad Iskandar terhadap 5 persoalan. Karena negara kita hari ini mengalami 5 krisis. Yang pertama krisis korupsi, yang kedua krisis narkoba, yang ketiga krisis keluarga, yang keempat krisis penegakan hukum, dan yang kelima krisis nasionalisme. Jika aparat masuk di seluruh Indonesia membantu Presiden Wakil Presiden 2024-2029, maka kemudian Baldatunta Benua Gapur itu bisa terlaksana dengan 4 strategi masyumi. Yang pertama, pendidikan nasional harus kembali kepada Undang-Undang 40 yang asli, yaitu melahirkan anak didik yang beriman dan bertakwa. Sebab dari 2004 sampai hari ini ada 1.400 lebih yang ditangkap oleh KPK. 86% adalah sarjana. Ada S1, ada S2, ada S3, ada guru besar, profesor. Berarti secara statistik pendidikan nasional kita melahirkan koruptor. Yang kedua, krisis narkoba. Menurut BNN, 3,5 juta pengguna narkoba hari ini di Indonesia, dan setiap hari ada 33 orang meninggal dunia karena narkoba. Dan supplier yang terbesar narkoba Indonesia adalah Cina. Oleh karena itu, untuk menguasai satu negara tidak perlu dikirim pesawat terbang dengan helikopter dan peluru kendali. Cukup menghancurkan generasi mudanya dengan narkoba. Kemudian yang ketiga, krisis keluarga. Data-data Kementerian Agama menyebutkan bahwa 10% dari setiap pernikahan setiap tahun bercerai, dan 70% dari perceraian itu adalah gugatan cerai oleh para istri. Sehingga belakangan ini kita lihat bagaimana kasus-kasus kekerasan seks dan seterusnya luar biasa. Yang keempat adalah penegakan hukum. Berlaku istilah di tukang beca, di tukang ojek, di kaki lima, bahwa senjata aparat penegak hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Habib Bahar hanya dituduh mengganggu, menganiaya atau memukul 2 remaja, 3 hari kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman kurang lebih 4 tahun. 3 orang anggota polisi yang membunuh 6 laskar FPI di kilometer 50 bebas dalam pengadilan. Itulah penegakan hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas. Terakhir, nasionalisme. Soekarno sebelum dikuasai oleh PKI, dia memerintahkan kapal untuk membawa pulang orang-orang Cina ke daratan Cina, karena dianggap orang-orang Cina mengganggu ketentraman dalam negeri. Bahkan beliau juga menetapkan warga negara non-pribumi Cina tidak boleh berdagang 9 barang pokok sampai kota kecamatan, karena dia adalah pejuang, sehingga nasionalismenya kuat. Soeharto meskipun dianggap cukup banyak KKN, tapi nasionalisme muncul ketika beliau memutuskan hubungan dengan IMF. Nasionalisme muncul. Kedua orang ini karena mereka pejuang, sehingga ketika dihadapkan pada pilihan rakyat yang harus korban, mereka bersedia untuk
mengundurkan diri. Oleh karena itu, maka kemudian pendidikan nasional itu menjadi penting. Kemudian bagaimana melahirkan para politisi-politisi sesuai dengan sila keempat Pancasila, asas syura musyawarah, di mana kemudian menjadikan MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang di sananya akan berlaku wa amrum syura bainahum. Untuk pendidikan dan politik maka diperlukan sarana prasarana, dan itu adalah ekonomi. Dan ekonomi dalam pasal 33 disusun oleh Adi Kusno, mantan Presiden Syarikat Islam, dan Bung Hatta, putra Sumatera Barat, yang memahami tentang konsep ekonomi Islam yaitu koperasi. Maka kemudian pasal 33 memanatkan semua sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk setinggi-tinggi emas. Terakhir, 3 pilar restoran masuk itu harus berdasarkan akidah. Karena tanpa akidah semua akan buyar. Itulah sebabnya sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, diabadikan dalam pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian ayat kedua, negara menjamin kebebasan setiap orang di negara untuk menurut agamanya dan melaksanakan ajaran-ajaran agama yang berkaitan itu. Dengan demikian, jika seluruh aparat masyumi dari DPP sampai cabang, sampai RW, sampai RT melakukan hal ini, saya yakin 2024 dan 2 sampai 2034 Pak Anies Baswedan 10 tahun bisa menyelesaikan separuh perjalanan bangsa Indonesia. Demikian beberapa catatan dari Majelis Syuro yang diamanatkan kepada saya untuk disampaikan pada pertemuan ini. Takbir! Allah Akbar! Merdeka! Muhammad, driver online Depok. Badan saya sehat, wajah saya segar, stamina saya selalu terjaga. Karena apa? Resepnya, rahasianya adalah minum madui hutan badui. Jangan lupa belinya pada Bang Ramin. Ingat, Bang Ramin ada di